Oke, kali ini saya sudah dengan Ustadz Marja dan juga Ustadz Sobirin. Saya mau tanya, atau mungkin lebih ke tanggapan dari Ustadz-Ustadz di sini. Kalau kita ngomongin soal pendidikan terhadap anak di sekolah, ini stigmanya adalah orang tua tuh menyerahkan semua urusan pendidikannya terhadap para pendidiknya di sekolah. Tanggapannya dari para Ustadz di sini gimana? Ya, pendidikan itu tidak bisa diselesaikan di sekolah saja. Ya. Memang betul, anak-anak dari pagi sampai sore itu di sekolah. Yes. Tapi ketika memang ada beberapa orang tuh yang menyampaikan bahwa mereka ingin semuanya di sekolah saja. Ya. Padahal namanya belajar itu tidak bisa hanya di sekolah saja, tapi mereka butuh pengulangan, kemudian belajar lagi di rumah yang didampingi oleh orang tua. Apalagi pelajaran yang membutuhkan hafalan, contohnya tahfiz. Tahfiz itu perlu banyak murojaah. Nah, kalau di sekolah saja hanya mungkin 1-2 jam, nah ini Itu nggak efektif gitu. tidak ideal gitu. Tidak ideal ya Iya, sebetulnya. idealnya itu harus ada kerjasama. Dari sekolah juga sudah, kemudian di rumah diulangi lagi. Oke, kalau tanggapannya dari Ustadz Sobirin bagaimana? Kalau menurut saya sih benar yang disampaikan Abang Ustadz Marjan, bahwasanya antara orang tua sekolah harus bersinergi, berkolaborasi dalam proses pendidikan si anak. Karena dua hal ini adalah tanggung jawab bersama. Ya. Tapi wajar nggak ketika orang tua berpikiran seperti itu dikarenakan, maaf gitu ya, ini biaya pendidikannya mahal loh sekarang di Indonesia. Gimana, Ustaz? Ya, kalau bicara tentang pendidikan yang berkualitas, Kak Temi, ya memang ini harus banyak disupport oleh orang tua. Karena kita harus menyiapkan banyak hal seperti fasilitas yang memang disesuaikan dengan zamannya gitu ya, yang bagus, yang bermanfaat untuk anak-anak dan mensupport pembelajaran anak-anak. Kemudian di sekolah juga banyak kegiatan-kegiatan dilakukan, khususnya di kita di sini. Kemudian ada juga keluar belajar di luar, seperti ada field trip, ada excursion gitu, yang mana ini butuh banyak support dari orang tua. Jadi ketika kita ingin mengatakan pendidikan yang berkualitas, tentu ini tidak lepas dari penunjang itu, biaya itu, begitu Kak Temi. Saya mau ke Ustadz Sobirin. Gimana, Ustadz? Kalau menurut saya sih biaya mahal yang sekarang itu, kalau saya melihat sebagai pemicu semangat anak. Ya. Karena kalau kita lihat orang dulu, ketika mereka tidak berada, jadi mereka lebih semangat. Nah, kalau sekarang malah kebalik. Oke, menarik. Tapi memang kalau kita ngomongin soal pendidikan terhadap anak itu nggak akan ada habisnya. Karena bagi saya sendiri juga kalau kita bicara pendidikan ini kan seiring perkembangan zaman mereka ini berevolusi, ya kan? Kayaknya lebih seru kita ngomongin soal tanggung jawab pendidikan terhadap anak, terutama secara Islam. Kita bahas bareng sama Ustadz Hilman dan juga Alif. Gimana, Pak? Siap. Setuju nggak? Setuju. Oke, itu tema kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, ustadz, ustazah, kemudian ini teman-teman saya. Iya. Seumuran. Seumuran kapan? Ini yang seumuran abang teh. Oh gitu ya. Selamat pagi semuanya. Oke, saya juga menyapa pemirsa selamat pagi yang sedang menonton Menjemput Berkah di pagi hari, dan ada yang spesial karena hari ini kita lagi di Shavana Islamic School Tangerang. Kembali ke sekolah. Valid ini, siapa Iya ini? dong, sekolahnya keren banget, fasilitasnya keren, pastinya juga siswa-siswinya pinter-pinter di sini. Takut kalinya. Oke, tadi sebelum saya kesini, Lip, Ya. saya sempat ngobrol sama guru-guru di sini, curhat. Sama ustaz. Biasa ngedengerin curhat pasangan, sekarang ngedengerin curhat Guru-guru. Masya Allah. Masya Allah. Oke, kalau gitu langsung aja kita panggil Ustadz Musyab dan juga Ustadz Sobirin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Insyaallah. Sehat, Ustadz. Nah, Ustadz, silakan. Masuk TV pada wangi-wangi banget ini. Sini, Ustadz. Silakan. Oke, ada Ustadz Musab dan Ustadz Sobirin ya. Nah, saya mau tanya nih sama Ustadz Musab dan Ustadz Sobirin. Idealnya, kalau kita bicara tanggung jawab pendidikan itu, lebih ke orang tua apakah atau guru di sekolah? Menurut saya sih dua hal ini
beban moral baik itu bagi orang tua maupun sekolah. Bahkan sebenarnya Ya. masyarakat dan pemerintah harus ikut langsung. Masyarakat dan pemerintah. Oke, kalau gitu kita sudah terhubung langsung dengan Menteri Pendidikan. Wih, Ada ya? Ada. Kecepatan, Maaf. kecepatan. Maaf, saya yang salah. Masalahnya Pak Ustadznya panik beneran. Langsung ngadu ke menteri katanya. Katanya cuma syuting. Oke. Nah, kalau tadi Ustadz Sobirin, menurut Ustadz Musyab bicara tentang tanggung jawab pendidikan untuk anak, idealnya diserahkan kepada guru kah atau itu menjadi tanggung jawab penuh dari orang tua? Ya, kalau menurut saya tentunya pendidikan ini harus berkolaborasi antara orang tua dan guru. Ya. Orang tua mungkin lebih dominan di rumah. Jadi mungkin si anak lebih melihat bagaimana karakter orang tua di rumah. Oke. Jadi langsung melihat langsung tauladan bagaimana orang tuanya sholat di rumah, bagaimana orang tuanya ngaji di rumah. Berbeda dengan guru. Mungkin guru hanya sebagai partner bagi orang tua dalam proses pendidikan si anak. Oke, dan itu terjadi di Syafana Islamic School Tangerang. Oke. Nah, bicara soal pendidikan, saya mau ngasih lihat sama ibu-ibu yang hadir, teman-teman yang hadir di sini dan pemirsa di rumah, ada beberapa tayangan tentang pendidikan di Indonesia. Ini dia, kita lihat sama-sama. Biaya seragam dan buku capai 2 juta. Mahalnya biaya pendidikan, bantuan datang terlambat. Oke. Kemudian ini ada SD anak sultan nih. Dan sekolah dasar paling mahal di Indonesia setahun bisa hampir 1,5 miliar. 1,5 miliar. Wow. Oke. Semahal itu kah sekolah di Indonesia? Saya mau ke ibu-ibu dulu, kita tanya tanggapannya nih. Oh, ini. Sebagai orang tua, Kata coba ibu, nih. ladang curhat di sini Maya kata Bu ya. Gimana menanggapi biaya sekolah yang lumayan tinggi di Coba, Indonesia? Mohon maaf Manohara. Saya mau nanya ini, emang benar sekolah di Indonesia semahal itu Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mencoba menjawab ya. Kalau tidak semahal itu mungkin tidak tahu saya. Aman, jawaban aman. Iya aman. Pada dasarnya kalau untuk pendidikan saya setuju, apalagi saya adalah bekerja sehingga waktu saya terbagi untuk bekerja dengan waktu anak saya mendampingin anak saya. Tetapi intinya saya akan support maksimal untuk kebaikan pendidikan anak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kebetulan Bu, di belakang ada kepala sekolah Syafana. Itu ada info, katanya SPP naik 4 juta. Katanya info support ya kan? Oke, tapi saya boleh minta tepuk tangannya untuk Ustadz Musab dan Ustadz. Lagi boleh kembali ke tempatnya Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Dadah juga boleh Ustadz ke kamera. Ini siapa tahu Oke, keluarga terima kasih. Rasulullah, Ustadz. Iya. Insyaallah. Oke, itu tadi kita udah lihat beberapa artikel ya bagaimana mahalnya pendidikan di Indonesia, kemudian juga kalau Ya, tapi kan Bang Tem maksudnya ya nggak apa-apa pendidikan mahal, cuma kan pendidikan itu kan investasi Bang Tem. setuju, Iya kan? iya. Di mana anaknya dibiayai untuk pendidikan Iya. yang mahal, tapi kan pasti outputnya Oh iya betul. lebih hebat End lagi produknya dong. tuh jadi gitu Sepakat. kan. Jadi ketika Sepakat. dia kembali ke masyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat, hasilnya insya Allah maksimal. Amin, sepakat. Gitu. Nah, bicara tentang tanggung jawab pendidikan. Iya. Kita langsung dengerin aja tausiah dari A. Hilman tentang tema kita di pagi hari ini, tanggung jawab anak secara Islam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Anak itu amanah dan anugerah terindah dari Allah untuk orang tua. Betul apa betul? Betul. Setiap orang tua pasti bahagia ketika dianugerahi seorang anak. Maka karena anak ini amanah, kita harus jaga dengan baik. Karena nanti setiap amanah itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jika ada yang bertanya, "Aa, sebenarnya tanggung jawab siapa pendidikan anak itu?" Jawabannya adalah tanggung jawab orang tuanya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Siapa sekolahnya? Sekolahnya adalah semua yang dia hadirkan di keluarganya. Siapa kepala sekolahnya? Ayahnya.
maka ibu adalah sekolah pertama, ayah adalah kepala sekolah bagi sekolah anaknya di rumah tangga itu, di keluarga itu. Maka sekarang kalau seorang ibu, seorang ayah diberikan amanah seorang anak, jaga baik-baik. Dan PR pertama sebenarnya agar anak kita soleh, jawabannya adalah solehkan diri sebelum solehkan anak. Didik diri sebelum didik anak. Banyak orang tua yang hari ini sibuk pengen punya anak yang soleh, tapi orang tuanya nggak soleh. Betul apa betul? Betul, ah. Betul. Kasih pilihan betul apa betul? Iya kan? Betul apa salah, Ustaz? Betul apa betul? Ya, betul. Iya betul. Karena banyak di antara orang tua ngerasa ya sudahlah, saya udah melahirkan, kemudian saya mendidik, ya sudah. Kemudian dia sekolahkan. Ingat ya, sekolah itu adalah tempat kita berkolaborasi dengan guru-guru kita. Bukan berarti setelah kita menyekolahkan kita lepas begitu saja. Tidak. Justru tetap sekolah pertamanya ibu, kepala sekolahnya ayah, gurunya adalah partner yang bisa saling bekerja sama. Maka mulai hari ini hadirkan komunikasi dengan pihak sekolah. Kita harus tahu siapa gurunya, harus tahu apa yang dihadirkan di sekolahnya. Insya Allah jika itu yang dihadirkan, orang tua dengan guru akan saling bekerja sama dan mengantarkan kebaikan untuk anak-anaknya. Para ayah, ini catatan ya. Ayah itu bukan hanya sekedar, mohon maaf, ATM berjalan yang kalau butuh duit minta sama ayahnya. Betul apa betul? Setuju ya? Setuju. Kencang, udah mulai. Ayah itu adalah sosok yang harus hadir sebagai qawam, sebagai pemimpin. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, ternyata percakapan antara ibu dengan anak dan ayah dengan anak ternyata lebih banyak antara ayah dengan anak. Apa maknanya? Al-Quran mengajarkan agar seorang ayah punya waktu untuk komunikasi dengan anaknya. Dan ini menentukan ternyata seorang ayah yang punya waktu komunikasi dengan anak, nanti anaknya tumbuh dengan karakter terbaik dalam hidupnya. Seorang anak laki-laki, jika dia dekat dengan ayahnya, maka dia akan tumbuh menjadi laki-laki yang hebat. Punya karakter tanggung jawab, mau berkorban sesuatu, dan ini yang hadir, yang benar-benar menjadi kebaikan untuk kita. Seorang ayah yang punya anak perempuan, jika anak perempuan itu dekat dengan ayahnya, maka ketika dia dewasa, dia akan punya portofolio terbaik untuk melihat siapa sosok laki-laki terbaik dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia punya ayah dalam dirinya. Maka jadi orang tua itu susah. Betul? Betul. Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas satu pintu. Maka wajar Nabi SAW menyampaikan, ketika orang tua memberikan pengajaran kepada seorang anak, maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Salah satunya mendapatkan pahala lebih daripada 1 sok. Dan ini menggambarkan jadi orang tua memang memiliki pahala yang luar biasa. Selamat untuk ayah bunda yang diberikan amanah orang tua. Jaga baik-baik, pegang erat-erat, karena kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan untuk semua orang tua yang hadir di sini. Masya Allah. Seru. Oke, itu tausiah dari AA tentang bagaimana tanggung jawab pendidikan Ya. dalam Islam. Tadi menarik, Kak. Ya. AA mengatakan bahwa dalam Al-Quran percakapan antara ayah dengan anak lebih banyak Lebih banyak. daripada ibu dengan anak. Kak. Saya agak kaget dan secara nggak langsung agak tersindir gitu. Dalam artian, biasanya kan kita ngeliat anak pagi atau sore atau malam ketika Iya. kita pulang kerja. Iya. Dan mungkin yang lebih banyak waktu di rumah itu adalah ibu. Iya, gini, ada yang namanya quality time, ada yang namanya quantity time. Quality time itu waktunya mungkin sedikit, tapi saat bersama punya kualitas yang luar biasa. Kalau quantity time mungkin waktunya banyak, tapi boleh jadi tidak berkualitas. Oke. Kita sebagai seorang ayah, Mas Temi, dituntut untuk mencari nafkah bagi keluarga. Bicara waktu mungkin sedikit, Ya. tapi ketika kita punya waktu walaupun sedikit, pastikan kita ada masa kebersamaan bersama dengan anak. Betul. Karena yang jadi catatan hari ini, mohon maaf, para ayah, ketika kita sibuk di luar, pas ke rumah pun kita masih sibuk. Dan kita nggak punya waktu bersama dengan anak kita.
Padahal sosok anak itu akan melihat seperti apa teladan dalam hidupnya tergantung ayahnya. Maka ini sindiran bagi kita, otokritik. Ya. Bagi saya, bagi Mas Temi, bagi Alif yang belum nikah pasti. Ini masih ragunan, masih ragu-ragu dalam penantian. Iya. Jadi ini kembali kepada poin tadi. Orang tua itu bertanggung jawab untuk menghadirkan pendidikan terbaik bagi anaknya. Maka ini juga bagi orang tua, jangan menjadikan sekolah sebagai tempat pembuangan dalam tanda kutip bagi anak kita, tapi justru sekolah adalah tempat mengasah pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Seperti itu Mas Temi. Oke, Masya Allah. Setuju Alif kalau soal omongan orang tua sama anak mah, Bu. Kalau gitu ini udah pasti banyak yang kepo nih sama AA di tema kita di pagi hari ini. Langsung aja kita masuk ke AA kepo deh. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Kepo. Silakan yang mana ya? Masya Allah, silakan Siren Sungkar. Mananya apa nih? Ukuran sepatu saya 43, Bu. Oh iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepo deh. Saya mau bertanya, Iya. saya kan ingin sekali anak saya itu menjadi juara dalam segala hal. Makanya saya daftarkan untuk berbagai macam les. Tetapi akhir-akhir ini dia tuh jadi pinter sekali ngeles. Maksudnya disuruh apapun ada aja alasannya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah itu menjadi suatu kewajaran? Karena dia sudah tahu banyak hal dan tahu keinginannya, begitu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilesin, gampang ngeles. Apakah itu jadi kewajaran? Mungkin anaknya jadi udah dewasa, udah bisa tahu banyak Iya. hal gitu. Iya, ini bicara tentang pola pengasuhan bagi anak ya. Saya mengambil salah satu metode yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ada rumus 7 kali 3. 7 kali 3. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama, kata Imam Ali, asuhlah anakmu seperti raja. Sayangi, tempatkan dia pada posisi yang terbaik. Terus berikan kebanggaan, berikan sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya. Itu usia 0 sampai 7 tahun. Naik usia 7 sampai 14 tahun. Asuhlah anakmu dalam tanda kutip seperti tawanan. Maksudnya apa? Berikan aturan, berikan rewards and dalam tanda kutip mungkin punishmentnya. Kalau kamu begini, kamu akan dapat ini. Kalau enggak, kamu akan dapat ini. Kemudian agak sedikit berikan sesuatu yang dalam tanda kutip juga, misalnya kalau mau agak tegas silahkan, ya. Bahkan kalau hal-hal yang sifatnya ibadah harus agak tegas sedikit. Makanya kalau ada anak sudah usia 7 tahun, ya, pastikan sholatnya kita jaga baik-baik, ya. Dan ini harus kita tegesin. Jadi dia tuh seperti dikekang gitu kan, tapi bukan untuk dikekang, karena kita sayang sama dia. Dan kita arahkan dia pada suatu kebaikan yang mengantarkan kebahagiaan untuk dirinya. Maka nanti usia 14 sampai dia menikah dengan izin Allah, maka asuhlah dia seperti sahabat. Mulai ngobrol, ya. Makanya kan udah remaja nih Bapak Ibu, mohon izin ya. Kalau anak udah agak remaja, mungkin dia punya perasaan di hatinya. Kalau bisa, tempat curhat pertamanya adalah orang tua. Nah, Iya nggak, Lif? sepakat nggak kawan-kawanku? Nggak sepakat. Nggak sepakat. Ibu harus mulai tahu circle dia tuh siapa aja sih, bestie dia tuh siapa aja sih. Terus kalau dia main kemana sih? Jadi sahabat. Jadi tempat ngobrol, tempat curhat yang dekat dengan dia. Ini di antara pola pengasuhan yang bisa kita hadirkan untuk anak-anak kita. Insya Allah. Pantes, Bu. Ini kayaknya ibu saya nerapin kayak gini, Bu. Gimana? Saya kan umur udah 22 ya. Udah anggap saya sahabat, Bu. Jadi gimana Ibu tuh? saya tiap malam itu nongkrong di flyover. Kayak sahabat banget. Salah lagi aja, Alif. Biar Alif nggak salah, udah dah. Kita masih banyak pelajaran dari Ahilman. Jangan kemana-mana, tetap di Manja Put Berkah. Bismillah. Sebutkan tanggal pernikahan orang tua. Ini gimana Itu ceritanya? nikahan siapa? Kan kita tamat boleh salah. 1982 nikahan siapa? Kamu di